Perkenalkan, nama saya Davazri Suwarno Putra dengan NIM 25050754201 dari kelas TMG 2025. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila di masa reformasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan penjelasan umum sejarah Pancasila di masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Masa ini ditandai oleh tuntutan rakyat terhadap demokratisasi, keadilan, dan pemberantasan korupsi, serta keinginan untuk mengembalikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang benar-benar menjadi dasar negara, bukan alat kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Pancasila sering digunakan secara instrumental, yaitu dijadikan alat legitimasi politik untuk mempertahankan kekuasaan. Reformasi berupaya mengembalikan Pancasila ke makna aslinya, yaitu sebagai pedoman moral dan nilai dasar bangsa Indonesia. Yang kedua, teori yang melandasi. Menurut teori sistem politik David Easton, sistem politik yang stabil harus mampu melakukan input, yaitu aspirasi rakyat, dan output kebijakan pemerintah secara seimbang. Dalam konteks reformasi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah terjadi karena input rakyat tidak lagi direspon oleh output kebijakan yang adil, sehingga sistem politik kehilangan legitimasi. Pancasila sebagai nilai dasar berfungsi menuntun proses demokratisasi agar tidak kehilangan arah. Berdasarkan teori nilai dasar dan nilai instrumental dari Notonagoro, reformasi berupaya menata kembali nilai instrumental Pancasila, yaitu aturan dan kebijakan, agar sesuai dengan nilai dasarnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, saya menjelaskan contoh peristiwa nyata. Beberapa peristiwa penting yang menunjukkan peran Pancasila di masa reformasi antara lain: yang pertama, reformasi konstitusi pada tahun 1999 sampai 2002, yaitu amandemen UUD 1945 dilakukan 4 kali untuk memperkuat demokrasi dan pembagian kekuasaan sesuai dengan semangat sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang ketiga, yaitu kebebasan pers. Dihapuskannya SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers menandai kebebasan berpendapat yang sejalan dengan nilai sila kedua dan kelima, yakni kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pemilu demokratis pada tahun 1999 dan seterusnya. Rakyat diberi hak untuk memilih secara bebas tanpa tekanan politik, mencerminkan pelaksanaan nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Namun, di sisi lain muncul juga tantangan terhadap Pancasila seperti maraknya konflik sosial, penyebaran paham radikalisme, dan menurunnya rasa persatuan bangsa. Hal ini menjadi ujian bagi pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan di sini opini dan tanggapan pribadi saya. Menurut saya, masa reformasi merupakan titik balik penting bagi Pancasila. Jika pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan doktrin tunggal melalui indoktrinasi seperti P4, maka pada masa reformasi Pancasila kembali kepada fungsi sejatinya sebagai ideologi terbuka yang menyesuaikan dengan dinamika zaman. Namun, tantangan besar masih ada. Banyak generasi muda yang memahami Pancasila secara simbolis, bukan praksis. Nilai-nilainya belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Saya berpendapat bahwa untuk menguatkan Pancasila di era reformasi hingga kini diperlukan yang pertama, pendidikan karakter berbasis Pancasila yang menekankan praktik nyata, bukan sekedar hafalan. Yang kedua, keteladanan moral dari pemimpin agar rakyat melihat Pancasila bukan hanya slogan, tapi prinsip hidup berbangsa. Yang ketiga, konsistensi hukum dan keadilan sosial agar sila kelima benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari saya, secara keseluruhan masa reformasi adalah masa pemulihan makna Pancasila. Ideologi ini tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan landasan etika dan moral bangsa. Dan tantangan berikutnya bukan sekedar mempertahankan Pancasila dalam konteks konstitusi, tetapi menghidupkannya kembali dalam tindakan nyata sehari-hari. Itu saja mungkin penjelasan dan opini saya dari sejarah Pancasila di masa reformasi. Sekian dari saya.
Terima kasih.